Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faza Yuktani Najwa dengan NIM 2024010129. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 1 kelas 1D yang diampu oleh Bapak Soekarno MPD di Universitas Sains Al-Quran Wonosobo. Di sini saya akan menceritakan secara singkat tentang sejarah ejaan perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sejak masa kolonialisme hingga saat ini. Tercatat ejaan bahasa Indonesia sudah mengalami perkembangan dan perubahan sebanyak 7 kali ejaan. Yang pertama yaitu ejaan Van Ophuijsen. Ejaan Van Ophuijsen adalah ejaan yang pernah digunakan pada zaman kolonialisme Belanda. Ejaan Van Ophuijsen dirangkai oleh Van Ophuijsen, seorang ahli bahasa dari Belanda bersama dengan 2 pakar bahasa dari Melayu, yaitu Nawawi Sultan Makmur dan Muhtaib Sultan Ibrahim. Ejaan Van Ophuijsen sendiri merupakan hasil penggabungan ejaan Latin dan ejaan Belanda. Setelah rancangan ejaan selesai dibuat, ejaan Van Ophuijsen diresmikan oleh pemerintah Belanda pada 1901 dan digunakan selama 46 tahun. Yang kedua, ejaan Swayawandi atau ejaan Republik pada masa awal kemerdekaan. Ejaan Van Ophuijsen sendiri diganti dengan ejaan Swayawandi atau ejaan Republik. Ejaan ini disebut ejaan Republik karena terbentuk berdekatan dengan hari proklamasi. Sementara itu, ejaan ini disebut juga sebagai ejaan Swayawandi karena Swayawandi pada masa itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ejaan Swayawandi diresmikan pada 19 Maret 1947. Adapun ciri-ciri ejaan Swayawandi atau ejaan Republik adalah huruf Oe menjadi U, seperti Koeroe menjadi guru, bunyi yang dikatakan dengan koma atas ditulis dengan K, seperti tak menjadi tak, pak menjadi pak, kata ulang boleh ditulis dengan angka seperti ubur-ubur menjadi ubur 2. Yang ketiga, ejaan pembaharuan atau ejaan Prijono Katopo pada 1957. Profesor Prijono dan Elvianus Katopo bersama panitia lainnya merancang sistem ejaan bahasa Indonesia baru yang disebut ejaan pembaharuan. Terbentuknya ejaan pembaharuan merupakan hasil keputusan dari Kongres Bahasa Indonesia II di Medan, Sumatera Utara. Akan tetapi, hasil kerja itu tidak pernah diumumkan secara resmi hingga ejaan pembaharuan belum pernah diberlakukan. Salah satu ciri khas dari ejaan pembaharuan adalah disederhanakannya huruf-huruf yang berubah gabungan konsonan dengan huruf tunggal. Contoh ejaan pembaharuan adalah santai menjadi santai, harimau menjadi harimau. Yang keempat, ejaan Melindo. Ejaan Melindo adalah ejaan hasil kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia pada tahun 1959. Harapannya, ejaan Melindo dapat digunakan sejak Januari 1962 di Indonesia. Namun, karena hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia sedang tidak baik, maka penggunaan ejaan Melindo pun gagal diberlakukan. Contoh ejaan Melindo adalah sejajar menjadi sejajar, mencuci menjadi mencuci, dan menanam menjadi menanam. Dan yang kelima, ejaan-ejaan baru. Ejaan baru adalah lanjutan dari perintisan ejaan Melindo. Oleh sebab itu, para perancangnya juga dapat dikatakan masih sama, yakni Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau LBK, sekarang Pusat Bahasa, serta panitia ejaan dari Malaysia. Panitia ini kemudian berhasil merumuskan ejaan baru yang disebut ejaan baru. Panitia ini bekerja atas dasar surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 062/67 tanggal 19 September 1967. Contoh ejaan baru adalah sejarat, dijalan, berjaga, dijagap, dicipta, dan sunji. Yang keenam, ejaan yang disempurnakan pada 16 Agustus 1972. Presiden RI meresmikan penggunaan ejaan baru, yaitu ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari penggunaan huruf kapital dan huruf miring. Disebut ejaan yang disempurnakan karena ejaan tersebut merupakan hasil penyempurnaan dari beberapa ejaan sebelumnya. Contoh ejaan yang disempurnakan adalah jarum menjadi jarum,
tecut menjadi cut, mencata menjadi nyata, dan syarat menjadi syarat. Selain itu, kata ulang juga ditulis penuh dengan mengulang unsur-unsurnya, seperti anak dua menjadi anak-anak, dan bermain dua menjadi bermain-main. Yang ketujuh, ejaan yang digunakan adalah ejaan bahasa Indonesia atau disingkat EBI. EBI mulai diberlakukan setelah keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015. Adapun karakteristik dari ejaan bahasa Indonesia adalah penambahan huruf vokal diftong E seperti geyser dan survei, menggunakan huruf tebal untuk judul buku dan bab.